بك ونتوكل عليك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. آمين يا الله يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya yang tiada terhingga, berlimpah ruah, yang jika kita menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini harus terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Ya, mengulang-ulang kesyukuran kita kepada Allah. Karena siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidan aku. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, kufur dengan Sang Maha Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Takutan kita jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah akhirnya mendapatkan siksaan yang pedih. Termasuk bersyukur kita pada malam hari ini dikumpulkannya kembali di majelis ilmu bersama orang-orang soleh. Imam Syafi'i itu pernah berkata, uhibbus salihin uhibbul ulama walastu minhum. Aku cinta dengan ulama meskipun aku tidak termasuk mereka. Namun kita ini uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, belajar agama, walastu minhum. Meskipun kita ini tidak termasuk orang soleh, paling kadang berkumpul dengan mereka itu sudah sebuah nikmat, sudah sebuah kebahagiaan. Dan terlebih lagi malam hari ini kita mengkaji satu kitab yang merupakan karangan daripada seorang wali daripada wali-wali Allah. Ya, seorang waliun min auliyaillah, seorang mujaddid, seorang pembaharu, yakni Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayah artinya awal, hidayah itu artinya petunjuk. Awal diraihnya petunjuk. Jadi amun kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin suratal an'ami wal kahfi wa taha wa yasin. Nah, panjang. Nah, dan ini bisa diamalkan siang atau malam. Jadi ujar Imam Ghazali, wa minas sunnah,
Dan di antara sunnah Nabi, ya, sunnah Rasul kita, engkau membaca pada 4 rakaat sebelum sholat Jumat itu surah Al-An'am, surah nomor 6. Kemudian surah Al-Kahfi, surah nomor 18. Kemudian surah Thaha, surah nomor berapa? Berapa Thaha? Ada yang hafal lah? Kemudian surah Yasin, surah nomor 36. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, pengarang mengutip kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, disunnahkan dalam sholat membaca surah-surah ini baik di siang harinya atau di malam hari. Sidin menyebutkan minas sunnah itu artinya ada rujukannya dari hadis Nabi. Dan memang kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, nanti kita akan dapatkan satu riwayat dalam kitab Al-Mustadraknya Al-Hakim menyebutkan tentang riwayat ini. Nah, jadi ini kalau diamalkan, lah salat 4 rakaat, siang kah malam kah, ujar Imam Ghazali tadi, fadilahnya pian mudah menghafal Quran dan hafalannya itu mutqin. Satu ketika Imam Ali minantu Nabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ulun tuh menghafal Quran baisukan kamarian hilang dah. Kamarian menghafal isok baisukan hilang dah hafalannya, kada hafal lagi. Menghafal lagi baisukan sore ambiar. Jarakan akan ini ambiar. Lalu jar Nabi malam hari sholat 4 rakaat, kemudian baca di masing-masing rakaatnya. Setelah membaca suratul Fatihah, baca 4 surah tadi, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Thaha, surah Yasin. Masalahnya panjang benar kada hafal. Boleh aja pian sholat sunnah tuh sambil mengikuti Quran. Nah, sholat sunnah. Mbah Tuntong masukkan kantong. Hitungannya tangan asalnya di sinilah, ke sini 1, nah 2. Ini dua gerakan. Artinya kada membatalkan sholat. Mbahnya dibaca surah Al-Kahfi dalam 1 rakaat dibulikakan. Nah, 1 hitungan, mbah itu ke sini. Nah, 2. Jadi 2 gerakan. Itu masing-masing 2, lain dihitung 4. Karena yang dimaksud 3 gerakan itu bila berturut-turut. Nah, tadi itu ada jeda. Ketika mengambil lalu menghadap ke sini itu jeda. Jedanya apa? Sepanjang surah yang dibaca. Ini minimal jedanya itu sekadar atau seukuran membaca surah Al-Ikhlas. Mas teman benar surah Al-Ikhlas itu. Sementara tadi yang dibaca surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Thaha, surah Yasin. Misal belum hafal. Fa illam taqdir fa surat Yasin wa Dukhana wa Alif Lam Mim As-Sajadah wa surat Al-Mulk. Bila berat membaca surah Al-An'am, jadi kan panjang tuh, termasuk surah-surah panjang dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai Al-A'raf panjang, At-Taubah panjang. Bacalah surah Yasin, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Alif Lam Mim As-Sajadah, kemudian surah Mulk atau surah Tabarak. Wala tada' qira'ata hadhihi as-suwari fi lailatul jumu'ati wa fiha fadlun katsiran. Jadi wala tada' wala tada' itu artinya jangan engkau tinggalkan, wala tatruk. Jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam hari Jumat karena di dalamnya itu ada fadlun katsiran.
ada keutamaan yang banyak. Apa keutamaan yang banyak toh? Ujar Nabi kita, siapa yang membaca surah Al-An'am maka akan dijaga agamanya, akan bagus rizkinya. Siapa yang membaca surah Kahfi, man qara'a suratal Kahfi lailatal jumu'ati au yaumal jumu'ati, siapa yang baca surah Kahfi baik di malam Jumat maupun di siang hari Jumat, u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Allah berikan dia cahaya dari tempat inya membaca surah Al-Kahfi sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, bayangkan berapa ribu kilometer itu. Perjalanan 9 jam naik pesawat. Dari Barangas sampai ke Makkah, cahayanya itu memancar. Wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, dan diampuni dosa-dosanya sampai Jumat selanjutnya. Wa fadli thalathati ayyamin wa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Lalu orang yang baca suratul Kahfi itu bersolawat kepadanya, yakni memohonkan ampun kepadanya 70.000 malaikat. Hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Bila kita bacanya malam, malaikat itu memohonkan ampun sampai waktu subuh. Bila kita baca pagi, biasa kita amalkan di sini pagi, berarti malaikat memohonkan ampunannya sampai sore. Masya Allah. Wa ufiya minadda wa dubailah wa dhatil junubi, kemudian diafiatkan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit dubailah. Apa itu dubailah? Yakni daun fi jawfil batni, penyakit yang ada di dalam parut, di rongga parut. Audain asyaddu harran fil batni au fil qalbi, atau penyakit yang panas luar biasa di dalam parut atau di dalam hati. Jadi fadilah membaca surah Kahfi. Nah, ada sakit parut, ada tumor kah? Nah, itu terapinya membaca suratul Kahfi. Wa anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'u ahlul jannati minal Qur'ani ila Yasin wa Thaha. Nah, kemudian tentang fadilah surah Yasin, surah Thaha. Di dalam surga itu penduduk surga kadang membaca Quran kecuali 2 surah yang dibaca, yakni surah Yasin dan surah Thaha. Jadi kalau ada pertanyaan apa 2 surah yang dibaca oleh ahlul jannah, jawabannya Yasin dan Thaha. Dipadahkan di kitab Muraqil Ubudiyah mengutip dari Hasan bahwasanya Nabi kita menyatakan demikian. Nah, gitu ringkasnya tentang fadilah tadi. Dan apabila waktu yang paling baik untuk membaca surah Kahfi, di kitab ini dipadahkan siang kah malam kah baik membaca surah Kahfi, tapi yang paling baik itu, yang lebih baik itu siang. Nah, dipadahkan di sini wa aqallu iktsari suratil Kahfi 3 marratin, paling sedikit membaca surah Kahfi hari Jumat itu 3 kali. Nah, kita ya sekali. Padahal bagusnya itu hendak bagus lagi itulah membacanya 3 kali. Wa qira'atuha naharan ukida, bila membacanya itu di siang hari itu lebih ditekankan, lebih dikuatkan. Wa aulahu ba'da subhi, dan yang paling utama membaca suratul Kahfi itu ba'da subuh. Nah, jadi artinya sudah pas yang kita amalkan di pondok kita ini. Malam kita malam Jumat pada maghrib baca surah Yasin. Surah yang dibaca oleh ahlul jannah. Nah, siang harinya ba'da subuh kita membaca surah Al-Kahfi. Pas itu sudah. Bahari ada betakon wali santri. Malam baca Yasin, ada lagi betakon. Kadang baca surah Kahfi kan. Nah, di Jablan Ustaz Melis kasat Bahrain itu.
pagi setelah kita membaca kahfinya pagi imbah subuh. Dan ternyata itu sesuai dengan kaulnya ulama, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sidin apa tadi Muraqil Ubudiyah. Nah, wa man lam yuhsin dzalik, nah siapa yang kada bagus bacaan Qur'annya, ada hafal surah Al-An'am, ada hafal surah Kahfi, kada hafal surah Toha, kada hafal Yasin, kada hafal Dukhan, kada hafal Alif Lam As-Sajdah, kada hafal surah Al-Mulk, surah Tabarak, maka fal yuksir min qiraati suratil Ikhlas. Nah, nyaman dah nih. Banyaki di hari Jumat itu membaca surah Al-Ikhlas. Hafal berataan insyaallah. Lah kaum muslimin berataan hafal. Wa aksir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan, dan perbanyaklah bersalawat pada nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya pada hari Jumat. Ukuran banyak tuh berapa? Di kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan salasu mi'atin bil laili wa salasu mi'atin bin nahari. 300 kali di siang hari, 300 kali di malam hari. Jadi jumlahnya berapa? 600. Jadi paling sedikit kita itu hari Jumat 600 kali bersolawat. Nah itu pentingnya tasbih. Nah ini 100, mun 3 kali putaran berarti 300. Cuma aja 300 lah. Isukan imbah subuh 300. Malam imbah isya atau hendak kuring 300. Selesai yang 300 tuh, imbah itu bebas saya lagi hendak berapakah? Dalam hati kan hendak kuring salawat. Nah, jadi salawat dalam hati kan atau dalam kalau hendak kau dilisanakan itu amal yang ringan. Nah, jadi paling sedikit tadi berapa? 600. Siang berapa? 300. Malam mudah-mudahan kau mengamalkan perkataan. Amin Allahumma. Insyaallah nyaman hidup kita. Ya, berrezeki ya. Kayak tadi malam ya kalau salat tobat, salat hajat kita. Boleh semua orang nasi sing banyakan. Kada maipang geus berataan. Tapi itu pun alhamdulillah. Wa mahma kharajal imamu faqta'is salata wal kalama, bila mana telah keluar imam dari rumah sidin sampai sidin ke masjid, faqta'is salata wal kalam, maka putuslah maksudnya cukup sudah, stop lah salat-salat yang lain. Demikian pula pandiran-pandiran. Wastaghil bi jawabil muadzin, karena begitu imam datang kada lawas imbah itu adzan. Jadi karena sudah kita bahas semalam, imam itu bila Jumatan datangnya bedudi. Supaya apa? Memberi kesempatan kepada yang lain, kepada makmum untuk sholat, yang lain-lain. Jadi begitu imam datang, kemudian adzan berkumandang, selanjutnya sibukkan diri kita dengan menjawab adzan. Summa bistima'il khutbati watti'adhi biha. Kemudian simaklah khutbah dan nasihat di dalamnya. Wada'il kalama ra'san fil khutbati. Kemudian tinggalkanlah kalam, ya, obrolan-obrolan. Sudah kita bahaslah di pertemuan sebelumnya, bilanya imam sudah berkhutbah, sudah naik ke mimbar, kita datang, terdudi pada imam. Maka apa yang digawi? Salatkah langsung duduk kah? Salat tahiyatul masjid. Jadi jangan duduk dulu, tapi salat. Tapi ingat salatnya takhfif, ringan. Nah sama kalau kita lah masuk ke masjid, ada orang kita hendak bersalaman dalam sedih, namun kawa bersalamannya itu jangan duduk,
Karena kalau kita duduk, hilang hak kita untuk tahiyatul masjid. Jadi setengah berduduk atau setengah berdiri, selamanan saja. Hanya kita sholat tahiyatul masjid. Wada'il kalama ra'san fil khutbah. Yakni sepanjang khutbah itu tinggalkan bepandir, jangan bepandir, apalagi menggayai kawan. Kawan sholat digayai. Kawan kena sedang lah berkomunikasi lawan Allah digayai, jangan lah, jangan. Fafil khabar, di dalam hadis disebutkan anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtub, bahwasanya siapa yang berbicara pada kawannya sementara imam sedang berkhutbah. Yakhtub fi'il mudhari, artinya sedang berkhutbah. Apa pandirannya itu? Bagus padahal pandirannya ansit au sah. Sah itu ya uskut, artinya diam. Sigahnya sigah amar, menyuruh orang untuk diam. Ansit itu diam, sah itu ya diam juga maknanya, yakni uskut, berdiam. Memadahi orang itu ada orang dua pepandiran, lalu kita padahi dengan lisan kita ansit atau sah atau uskut, bahasa kita berdiam-diam, atau berdiam, satu kata aja. Faqat lago, itu gin terhitung lago. Kita nang memadahi itu umpat lago. Amun gitu, di mana caranya? Sementara orang lago, wa mal lago fala jum'ata lahu. Siapa yang berbuat lago, berbuat sia-sia, tidak ada pahala Jumatnya. Apa maksud tidak ada pahala Jumatnya? Yakni kurang lah keutamaan, kurang fadilah atau kesempurnaan dari salat Jumatnya. Bukan berarti kada sah. Bukan berarti kada sah. Ini madahakan supaya jelas. Yang disebut dengan laga yakni fala jum'ata lahu, yakni kamalul jum'ah la sihhatuha. Berkurang, tidak sempurna pahala salat Jumatnya. Bukan berarti kada sah. Tapi meski demikian jangan diamalkan. Imbah tahu hukumnya, sah aja jar salat Jumatnya bepandiran dari tadi. Tapi hilang kesempurnaan pahala salat Jumat. Lalu apa hukum bepandir? Misalkan bepandir juga 3 imam selain mazhab Syafi'i, itu memadahkan hukumnya haram. Berarti imam siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i qaulani, ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Qaul qadim dalam Imam Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i sama dengan 3 imam tadi, yakni hukumnya haram. Jadi panderan waktu khutbah, ya khatib berkhutbah. Qaul qadim dari Imam Syafi'i memadahkan hukumnya haram. Sedangkan qaul jadid, yakni pendapat baru dari Imam Syafi'i setelah Sidin hijrah ke Mesir, persisnya ke kota Fustat, itu hukumnya makruh. Apa tadi hukumnya? Makruh. Makruh itu artinya apa? Digawe kada berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jangan dianggap remeh. Orang pintar, orang cerdas pasti hendak dapat pahala. Jangan makruh aja kada apa-apa juga. Sah aja sembahyangnya. Nah, itu orang kada tapi pintar. Mun bakun-bakun juga duduk di masjid baik berdiam nyaman dapat kamalul jumu'ah dan kemudian tidak terlanggar kemakruhan.
Nah termasuk sebujurannya kadang bepander aja bang, apapun yang lego yang sia-sia. Karena kan wayah ini di masjid-masjid dah, nya kada bepanderan kada, berdiam aja masing-masing. Kada betakuran orang lain, tapi sibuknya, sibuk lawan apanya? Lawan HP-nya, Mobile Legend-nya, Jumatan tuh nah, ia membawa HP juga. Kakanakan menang tuha ke tuh juga menganganak ngarannya ya kalau Pak Haji menang tuha bucuk HP aja khatib berkhutbah takur gitu. Ada lagi nang alahan pada itu apa khatib berkhutbah ini asik mencucuk pentol di luar. Harusnya nang paman pentol tuh tutup ya kalau nah itu nyata haram tuh karena terjadi jual beli ketika khatib berkhutbah nyata haram itu sudah karena imbahnya qomat hanya masukan. Nah baik masuk ke masjid meskipun guring daripada di luar tapi mencucuk pentol bagusnya jangan guring. Tapi ampun kada tahan lagi juga ya sudah apa boleh buat ya kalau sudah ditahan-tahan ya kada tahan juga atau guring juga itu lebih baik daripada yang di luar tadi yang menyucuk pentol. Mudahan kita kau mamalkan bertahan. Mamalkan apa? Menyucuk pentol kah? Maksudnya diam ketika khatib berkhutbah. Wa man laqa fala jum'atalah ai li'anna qawlahu karena ucapannya si sahibihi tadi itu ansit itu kalamun madahkan kawan ansit itu kalamun tahu kelebihan kalam al kalam wal lafzul murakkabu bil mufid bil wad'i fa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Kalau di warakat disebut kalam itu apa minimal ada fi'il ada fa'il ansit itu sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Siap apa fi'ilnya? Ya ansit. Fi'il apa dah? Fi'il amar. Sudah ada fa'ilnya apa? Anta diam nyawa. Jarang banyak dah. Nah, itu sudah kalam. Fayam bagi ayyanha ghairahu bil isyarah la bil lafzi. Lalu di mana caranya kalau hendak menagur orang bepandiran, hendaknya dia mencegahnya, melarang orang lain tadi bil isyarah, yakni isyarah mufhamah dengan isyarat yang dipahami. Misalkan apa? Jadi mana ada yang bepandiran, kita jangan umpat pander, kita umpat lagok juga akhirnya. Padahal niatnya tadi izalatul munkar. Niatnya tadi adalah an-nahyu 'anil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Sekalinya kita masuk lago juga. Nah, jadi jangan apa nih? Kelahian. Lah diberikan isyarat. Tahu kalau sudahlah. Jadi jangan juga didiamakan. Karena kalau didiamakan mengganggu nang lain. Ditakur itu bagian dari izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Tapi izalatul munkar juga ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Di mana tata caranya? Isyarah. Sama tuh ibu-ibu di belakang salat, imam salah ditakur, tapi cara menagurnya ada caranya. Oh imam labihan rakaat ya, karena imam isyanya imbah rakaat keempat naik sidin labihan batal menagur. Atau subhanallah jadi ibu-ibu di belakang salah juga. Ya kalau ada caranya menagur itu ada caranya. Menagur itu bujur, tapi menagur juga ada caranya. Ya ini apa? Pukul tangan. Nah, dipukul tangan. Jangan tepuk tangan kayak tepuk pramuka tuh jangan. Tepuk pramuka, prok. Imam salah ditepuk pramuka. Nah, menagur ada caranya. La bil lafzi, bukan dengan lafaz. Summaqtadi bil imami kama sabaqa. Kemudian umpati imam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Nah, gitulah.
biarpun sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Belum lah Isa, belum lah. Sudahkah belum lah? Jam dian kelajuan gunanya 10 menit. Faidha faragta wa sallamta, jika engkau telah tuntung salat Jumat dan kemudian engkau mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, faqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin, maka bacalah suratul Fatihah sebelum engkau berbicara sebanyak 7 kali. Wal ikhlasa sab'an, kemudian surah Ikhlas juga 7 kali. Wal muawwidzatain, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sab'an, masing-masing 7 kali. Fadzalika ya'simuka minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra, yang sedemikian itu akan menjaga dirimu dari Jumat itu ke Jumat selanjutnya. Nah gitu. Wa yakuna hirzal laka minasyaitan, dan itu juga menjagamu, membentengimu daripada gangguan syaitan. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi itu. Caranya ada satu hadis menjelaskan. Hirzan maknya wiqayah, perlindungan. Jadi ujar Bunda, ada riwayat dari Al-Hafidh Al-Mundhiri dari Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a idza sallama al-imam, siapa yang membaca jika imam telah mengucap salam yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, qabla ayyasniya rijlahu, sebelum dia mengubah posisi kakinya. Nah, itulah catat. Imam berarti termasuk berarti imam untuk membaca yang tadi itu 7 kali Fatihah dan seterusnya tadi itu masih menghadap ke kiblat, bukan memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Karena dalam hadis disebutkan tadi itu qabla ayyasniya rijlahu, sebelum dia mengubah posisi kakinya. Jadi makmum maupun imam sama-sama masih menghadap ke kiblat. Apa yang dibaca? Al-Fatihatul Kitab, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian wal muawwidzatain sab'an tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulihi, dan dia akan diberikan pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu disebutkan di kitab Muraqil Ubudiyah. Ayo, yang penting kita amalkan. Dapat itu kah kadakah? Yang penting kita amalkan. Wa qul ba'da dzalik, kemudian bacalah setelah tuntung membaca surah-surah tadi, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma ya Allah ya Ghaniyyu, wahai Allah yang maha kaya yang tidak berhajat kepada makhluknya, ya Hamid. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Apa ya Ghaniyyu ya Hamid? Ya Hamid maksudnya ay mustahaqqun as-sana, ya, yang berhak mendapatkan pujian, yang berhak dipuji hanya Allah Ta'ala. Kemudian ya mubdi'u ya mu'id, ya mubdi'u yang mengadakan dari ketiadaan, asalnya kerada lalu ada. Ya mu'id yang kembali menghidupkan dari yang sebelumnya mati kemudian dikembalikan. Allah Ta'ala, ada riwayat supaya kita makin mantap dengan ya mu'id. Ada datang dulu orang kafir menemui Nabi, ngarannya Ubay bin Khalaf. Siapa ngarannya? Ubay bin Khalaf. Dalam riwayat Ahmad itu disebutkan ngarannya As ibni Wa'il. Siapa? As ibni Wa'il. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Ubay bin Khalaf itu datang ke Nabi membawa tulang. Tulangnya itu rapai sudah, tulang lawas. Lalu dikacaknya tulang tuh, ramuk tulangnya. Lalu timbainya ke langit, timbainya ke udara, tahambur. Lalu ujar Ubay bin Khalaf, ya Muhammad, apakah kita akan dihidupkan padahal kita sudah jadi tulang belulang yang hancur ini? Ini orang kada percaya bahwa manusia akan kembali dihidupkan, akan dihisab, diminta pertanggungjawaban.
yang beramal soleh masuk surga, yang beriman beramal soleh masuk surga, yang kafir yang ingkar masuk neraka. Karena percayanya. Apa jar Nabi kita? Nah, ya, nanti kita akan dibangkitkan. Yuhyikallahu wa yab'atsuka wa yahsyuruka ilan nar, ujar Nabi. Allah akan mematikan engkau, nanti akan membangkitkan engkau dan menggiring engkau menuju neraka. Itu lalu turun surah Yasin ayat 77, 78, 79 itu. Ya, yang menciptakan, yang menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakan awwala marrah, yang pertama kali, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah seolah ingin mengatakan begini, apa susahnya menciptakan atau menghidupkan kembali yang sudah pernah hidup? Mengadakan dari yang sebelumnya kadada lalu menjadi ada, ya Allah bisa. Apalagi sekedar menghidupkan yang sebelumnya sudah pernah hidup. Ngalih mana mengadakan yang sebelumnya kadada dengan mengadakan sesuatu yang sebelumnya pernah ada? Ngalih mana? Ngalih mana? Ini ada sepeda motor. Sepeda motor merek Honda. Ngalih mana orang yang pertama kali menciptakan sepeda motor Honda dengan orang yang meniru sepeda motor Honda? Ya, gampangnya gitu. Ngalih yang mana? Ngalih yang pertama kah yang meniru kah? Ngalih yang pertama meniru tuh. Tinggal meniru, sudah ada contohnya. Jadi menghidupkan kembali yang telah pernah hidup itu lebih mudah daripada mengadakan yang sebelumnya tiada. Mengadakan yang sebelumnya tiada menjadi ada aja Allah bisa, apalagi sekedar menghidupkan yang sudah mati, yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah, tadi itu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, yang Maha Pengasih, yang Penyayang. Aghnini bihalalika an haramik. Aghnini dari kata agna yughni. Agni fi'il amarnya agni. Lah sugihkan ulun, amunnya jadi imam berarti diubah jadi agnina. Sugihkan ulun, cukupkan ulun, cukupkan kami bihalalik dengan hartamu yang halal, an haramik, ya jangan sampai kami berhajat kepada yang haram. Hari ini orang banyak pepandir, jangankan mencari yang halal, yang haram jangan ngalih. Nah, padahal ujar Imam Ghazali, kalau hendak supaya dapat yang halal, terhindar dari yang haram, amalkan doa ini. Aghnini bihalalik an haramik. Wa bi ta'atika an maksiatik. Dari taat kepada engkau cukupkan kami dengan taat kepada engkau. Jangan sampai kami justru mencari yang maksiat kepada engkau. Merasa cukup sudah kita dengan yang taat. Nang taatnya gini kada cukup kita waktu, ya kalau nang wajib tegawi, yang sunnah kada berataan tegawi. Nang tadi tuh, nang jar Imam Ghazali tuh ngalih tuh mamalakan surah Al-An'am tadi, apa tadi? Selanjutnya surah Al-Kahfi, kemudian surah Thaha, surah Yasin, itu kan kada tak amalakan. Ya kalau ngalih tuh maksudnya, ngalih mamalakan. Jadi kan cukup waktu kita. Wa bi fadlika amman siwa, dan cukupkan kami dengan karuniamu daripada mencari karunia pada selain engkau. Jadi kita hanya mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalli ba'dal jumu'ati rak'atain aw arba'an aw sittan masna masna. Kemudian setelah itu tuntung, salatlah dari Imam Ghazali 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat 1 kali salam. Fa kullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin. Yang sedemikian itu diriwayatkan dari Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan.
Kalau sudah mengamalkan, alhamdulillah malam hari ini kita tahu ternyata ambilannya itu dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Selama ini mungkin kita umpatan ya mengamalkan, imam baca itu kita umpat baca itu, imam berdoa-doa itu kita umpat mengaminakan. Nah, kada tahu sekalinya alhamdulillah malam ini kita tahu ternyata ada kitabnya, ada rujukannya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita beramal itu lebih mantap. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabul hajat kita berataan. Kabul juga hajat abah mama kita. Wabil khusus kabul hajat para wali santri yang ada niat, ada yang berpadah ke Abuya anak menjual tanah, sedikit sebahagiannya nanti akan diinfakkan untuk pembangunan pondok pesantren Darul Ma'arif. Tadi pagi atau siang tadi ada juga wali santri, mamanya Ahsan Dofir. Alhamdulillah Abuya, alhamdulillah Ustaz, sejak anak ulun memondok di pondok, rezeki ulun alhamdulillah dimudahkan, urusan-urusan ulun dimudahkan. Ya, makanya akhirnya pisang keju Haji Ikin 2 kali keluar dah. Ya kalau kajet jawab besokan tadi diantari lagi lawan Ahsan Dafir. Hanya raja. Termasuk sidin ada mau WA kita, kalau ada isok wali santri yang kada sanggup membayar gasan rihlah, itu kita tulakan isok aja ziarah ke makam Gurus Kumpul, ke Datuk Kalampayan. Mun ada jar sidin nang kada sanggup membayar, baik aja kami. Kada berataan pang, tapi paling kada kami bisa membantu. Nah, jadi jar sidin semenjak anak kami di pondok, rezekinya bertambah, urusannya dimudahkan. Nah, mudah-mudahan bukan hanya mamanya Ahsan Dafir, orang tuanya Ahsan Dafir, tapi berataan abah mama kita, berkat pian menghafal Quran di sini, berkat pian sabar thalabul ilmi di sini, berkat taatnya pian menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hati. Mudah-mudahan dimudahkan urusan abah mama kita, disehatkan badannya, lah dikabul hajat-hajatnya, dimudahkan untuk ziarah Makkah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajati walidina, iqdi hajati muallimina, iqdi hajati masyayikhina, iqdi hajati asatidina, ikti hajati qarabatina, ikti hajati jiranina, ikti hajati liman ahsana ilaina, ikti hajati liman ahabba ilaina, ikti hajatil muslimin wal muslimat bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartas samawati wal ardu abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.